Mahasiswa akan menggelar aksi besar untuk menuntut keadilan. Ada 6 tuntutan dari pihak mahasiswa yang disebutkan untuk Presiden Jokowi. Mari simak terus penjelasan di sini. Yang pertama, mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang undang-undang ibu kota negara, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditemukan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Tiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Empat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia. 6. Menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye ataupun visi-misi di sisa masa jabatannya. Oleh karena itu, Langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia, PKI, mendaftar jadi prajurit TNI mendapat apresiasi. Namun menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIT Anton Aliabas, ini harus diikuti kebijakan yang konkret. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Selanjutnya, diskriminasi juga terjadi karena calon prajurit berlatar belakang di TNI, Permesta dan organisasi pemberontakan lain tidak mendapat tafsir berlebih seperti PKI. Anton juga menyebutkan, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945. Sebab, itu menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan layak. Tidak ada manusia yang bisa memilih untuk dilahirkan oleh keluarga siapa. Karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat. Terkait isu infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunan, Anton mengatakan hal tersebut berlebihan. Dalam konteks tersebut, menurut dia, TNI telah memiliki mekanisme dan standar baku tersendiri dalam melakukan seleksi penerimaan. Jika kita melihat lebih jauh, ideologi komunis sudah gagal berkembang, baik pada level nasional maupun internasional, jelasnya. Dirinya justru lebih khawatir dengan ancaman lain seperti konservatisme dan radikalisme agama yang belakangan ini mengalami perkembangan cukup signifikan. Ancaman radikalisme agama yang berdasar pada pemahaman konservatisme agama mengalami peningkatan signifikan belakangan ini, katanya. Oleh karena itu, dia menuturkan bahwa penting bagi Panglima TNI membuat kebijakan adanya evaluasi berkala terhadap mekanisme seleksi, termasuk tes wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh TNI. Hal ini penting dilakukan untuk terus mengkontekstualkan ancaman kontemporer yang dihadapi TNI secara organisasi. Kepekaan atas perkembangan ancaman kekinian akan berkontribusi dalam pembangunan profesionalisme TNI, tutupnya.